Laki-laki dengan perempuan yang satu daging, itu kawin. Kalau nikah beda. Nikah itu adanya upacara sakral, ya. Pernikahan dulu, ijab kabul di dalam Islam, Kristen itu pemberkatan oleh pendeta. Bedakan dulu menikah dengan kawin. Nah, di sini di Hosea 1 nomor 2, Yesus memerintahkan kepada Hosea, pergilah Hosea, kawinilah perempuan pesundil. Peranakanlah anak-anak sundil, sebab negeri ini sudah bersundil dengan hebat membelakangi Yesus. Sudah tahu negeri itu bersundil, tetapi membuat perjinahan yang baru lagi. Hebat ajaran Tuhan. Terus kalau Anda mengatakan kepada saya, di dalam perjanjian baru, Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat dengan ajaran kasih. Anda lupa di dalam Matius 10, saya bacakan ya, di dalam Bible Anda, Matius 10. Mulai dari ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab, 35-nya, kan disuruh jangan kita motong-motong. Sebab, aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi Pak Melnaf ini harus menganggap istri bapak, anak-anak bapak, mertua bapak, orang tua bapak, itu adalah musuh bapak. Terus dikatakan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi kalau Pak Melnaf taat kepada kedua orang tua Pak Melnaf tidak layak bagi Yesus. Ini Yesus ngeri nih. Ajarkan apa ini? Apakah ajaran kasih? Apakah ajaran kasih? Kalau kau mengasihi ibumu dan bapakmu melebihi dari aku, kau bukan lagi bagianku, kata Yesus. Saya bacakan lagi. Ia tidak layak bagiku, dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau gitu minta tolong kepada Yesus pada waktu di perjanjian lama. Jangan mengatakan begini kepada Adam. Adam, beranak cuculah engkau, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Katakan kepada Yesus, jangan kau memberikan firman itu kepada Adam. Jangan kau menyuruh Adam beranak cucu, toh juga kau membuat saya harus durhaka kepada kedua orang tua saya. Barang siapa mengasihi bapak dan ibunya melebihi daripada aku. Bahkan kalau di dalam Al-Quran sendiri Pak Melnaf, ada satu riwayat menceritakan seperti ini, sedikit Pak Melnaf. Ada sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad, itu bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katanya, wahai Rasulullah, katanya, aku ingin bertanya kepadamu. Apa kata baginda Rasulullah? Bagaimana cara melihat Allah itu tersenyum, katanya. Dia itu mau melihat Allah tersenyum. Terus apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau kau mau melihat Allah tersenyum, buatlah tersenyum dulu kedua orang tuamu. Bahagiakan dulu orang tuamu. Karena apa? Kalau di dalam Islam, ridho Allah itu, ridho seorang ibu itu, ya kan? Ridho anak itu terletak kepada ridho orang tua. Kalau kita mau mendapati ridho Allah, ya kan? Hormati dulu orang tuamu, sayangi kedua orang tuamu. Makanya kami di dalam sholat kami ya, ketika kami sholat itu, doa yang paling utama itu, ya Allah, sayangilah kedua orang tua hamba. Sebagaimana engkau menyayangi orang tua, menyayangi mereka, menyayangi kami sewaktu kami kecil hingga dewasa. Sebagaimana orang tua kami menyayangi kami hingga dewasa. Tempatkanlah mereka di surgamu. Ini beda. Barang siapa mengasihi kedua orang tuanya melebihi daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bahkan di Lukas 14 nomor 26, jikalau seseorang datang kepadaku, kalau tidak membenci bapak ibunya, anak-anaknya, saudaranya perempuan laki-laki, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kejam sekali Yesus. Di dalam perjanjian lama sekejam itu Yesus, di dalam perjanjian baru kalian mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih. Sama bagi saya, sama-sama kejam. Apalagi konteksnya kepada kedua orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tetapi apa dikatakan di dalam Matius 10 ayat 34 sampai seterusnya? Barang siapa
mengasihi kedua orang tuanya melebihi aku, ia tidak layak bagiku. Kejam. Yesus, apakah Yesus lupa dia dilahirkan dari seorang perempuan? Bukankah Yesus itu yang dari surga sana menumpang ini durhaka kepada kedua orang tua? Saya kalau punya Tuhan kayak gitu lebih bagus saya ateis, bro. Terus kalian katakan Oke, izin itu boleh ditambahkan nggak? Sebentar, jangan tanggapin saya. Nah, Anda Sebentar, selesai dulu. Ya. Jadi kalau Pak Melnaf mengatakan itu adalah hukum Taurat, ya kan? Pembalasannya ya mata diganti mata, darah diganti darah, berzina itu dirajam sampai mati. Jangan lupa Pak Melnaf, saya sudah baca Hosea 1 itu bahwa Tuhan kamu membuat lagi perzinahan baru dengan menyuruh Hosea mengawini wanita pelacur. Udah tahu negeri itu melacur, kenapa lagi disuruh peranakanlah anak-anak pelacur? Gitu Pak Melnaf. Silakan Pak Melnaf. Nanti ditanggapi. Sebelum ditanggapi saya mau ini dulu nih, itu ada yang dibilang di bawah, buka jilbabmu perempuan. Kau yang di bawah, kau berani nggak buka celana? Karena perempuan Islam membuka jilbab itu hanya kepada muhrimnya. Kalau kau nggak punya duit, jangan suruh-suruh buka jilbab. Silakan Pak Menaf. Izin dulu, Bang. Izin ya, ntar dulu. Ya, nanti ditanggapi. Saya tambah sedikit ya. Tadi di dalam hadis dikatakan ridhollah fi ridhol walidain wa suhutullah suhutil walidain. Artinya ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Ya, hadisnya ya, abang-abangnya. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhutullah fi suhutil walidain. Silakan dilanjut. Abang Melnaf atau Bang Isdar Tolinga. Harto ya. Jadi sedikit saya tambahkan ya. Apa yang dikatakan oleh Nora Aritona terlalu berkelebihan. Maaf ya toh ya, kita sama-sama orang Batak. Saya terus ya. Artinya Anda itu terlalu berlebihan. Di perjanjian lama belum ada Yesus. Di perjanjian baru ada Yesus. Udah? Maaf Pak, ini konteksnya oneness. Pak Pak Melnaf ini dia oneness. Dia mengatakan Yesus itu adalah Yotifave. Makanya saya lanjut ke situ. Kalau Anda tidak meyakini berarti Anda Tritunggal, itu beda konsepnya ya. Silakan lanjut. Host, saya izin turun ya. Saya izin turun karena Melnaf oneness. Karena buat saya oneness bukan Kristen. Cuman mengaku-ngaku Kristen. Duduk dong. Kalau gitu duduk dong. Duduk dulu, Bang. Duduk dong. Kenapa takut? Diam di sini. Duduk dong. Diam aja, Bung. Oke, Pak Melnaf silakan tanggapi. Oke, saya jawab ya. Saya jawab singkat saja. Gini. Hosea itu siapa mengawini pelacur ya? Itu adalah begini loh. Itu sebagai penggambaran bahwa kasih setia Yotifave kepada Israel yang berzina secara rohani, meninggalkan dia, itu bagaikan pelacur gitu loh. Yotifave menganggap Israel itu adalah sebagai pelacur. Tapi kenapa Hosea menikahi seorang pelacur? Itu menunjukkan bahwa Yotifave tetap mengasihi Israel walaupun Israel itu telah berzina rohani. Gitu loh. Yang saya tangkap sih seperti itu ya Bunda. Nah, yang dikatakan oleh pedang itu, Bunda juga harus paham bahwa pedang itu bukan secara harfiah. Di dalam Efesus, di situ tertulis, firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Jadi, menghakimi orang yang diajak bicara pun juga menusuk ke dalam orang yang berbicara. Jadi, pedang bermata dua. Jadi, seperti saya ini ya, saya berbicara tentang firman Tuhan. Itu akan menghakimi Bunda, juga menghakimi diri saya gitu loh. Bermata dua maksudnya seperti itu, membawa perpecahan maksudnya bukan bunuh-bunuhan sih, bukan ya. Pedang di dalam itu bukan secara harfiah tapi secara bukan harfiah, itu sebagai figuratif gitu loh. Enggak pedang sungguhan, itu sebagai firman Tuhan, pedang bermata dua gitulah Bunda kira-kira. Terus apalagi tadi saya lupa ya Bunda. Tadi sempat saya tinggal ambil minum teh sebentar ke dapur. Baca yang ayat selanjutnya Pak. Itu kan 34. Ya, poinnya nanti di dalam ayat 35, Matius 10, 35, 36, 37.
Barang siapa mengasihi kedua orang tuanya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Oh, oke, saya jawab ya. Karena di dalam Taurat moral, 10 Taurat moral itu 1 sampai 5 itu adalah kewajiban setiap manusia saat itu di Israel. Itu adalah hubungan manusia kepada Tuhan itu untuk orang Israel. Dan Taurat moral dari 6 sampai ke 10 itu Taurat perintah untuk sesama orang Israel saat itu gitu loh. Dan Bukan juga pertanyaan, bukan Pak. 10. Itu bukan pertanyaannya, Pak. Enggak, itu maksudnya apa ya? Saya tadi saya agak panjang terus saya tadi sempat ke dapur sebentar, yang saya dengar cuma pedang dan Hosea itu gitu loh. Selanjutnya saya kurang dengar gitu. Yang seperti apa ya, Bunda? Jelaskan begini, Pak. Yang di dalam Matius 34, Pak. Matius 34. Ya, pedang itu seperti itu. Hosea tuh bagaikan. Bukan, Matius 3. Ya, sebentar. 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Jadi musuh Pak Melnaf ini seisi rumah Pak Melnaf. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak-anak laki-lakinya atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Iya betul, memang seperti itulah Taurat moral. Taurat moral itu berlaku hingga kini gitu loh. Jadi Pak Melnaf lebih baik enggak, mencintai bukan Yesus gitu. dengan cara durhaka kepada orang tua. Oh, enggak gitu dong. Di dalam Taurat hormatilah orang tuamu, itu diwajibkan. Makanya baca dulu, Pak. Saya bacakan ya. Barang Ya. siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku. Oke, saya jawab ya, Bunda. Jadi bukan hanya mengasihi ayah ibunya, mengasihi istri pun juga, atau mengasihi benda, harta benda, mengasihi apa pekerjaan kita, itu adalah kalau di dalam kekristenan itu adalah sebagai berhala yang tidak kelihatan gitu loh. Jadi bisa contoh. Iya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, Pak Melnaf. Ya, betul. Jadi Lukas 14:26, Pak Melnaf. oh iya. Jika seseorang Gini, Bunda, datang kepadaku kalau tidak membenci bapak ibunya, Pak Melnaf, ia tidak dapat menjadi muridku, kata Oke. Yesus. Gini Bunda, nanti saya bacakan dulu. Bunda tolong typing ayat berapa. Ini kebetulan saya sedang OTW ke tempat kerja, nggak bawa Bible. Oke, Matius Kalau Bible ya itu- dibacakan ya, mulai dari Matius 3 Sebentar, Matius saya ambil 10 bolpen nomor dulu ya Bunda. Saya 34. ambil bolpen. Ya. Ambil bolpen dulu sebentar. Ya. Berarti nggak tahu Karena juga dia ya. Bible segitu tebalnya, saya nggak hafal semua Bunda. Terus terang aja jujur saya mah. Iya, Iya. makasih. Bentar. Makasih Pak, ada karena begini. kejujurannya. Iya, betul. Matius Besarkan berapa saya, Bunda? Matius berapa? Matius 10. Ayat? Mulai dari nomor 34 sampai seterusnya. Matius 10, Terus 34 Lukas sampai 14. sampai habis. Lukas 14. Ya, Lukas 14 nomor 26. Kalau mau baca 26, seterusnya jadi- tidak apa-apa, tapi nanti tidak juga dapat poinnya di Oke. situ. Oke. Nanti saya setelah sampai di tempat kerjaan, saya kebetulan di laci situ ada Bible satu lagi. Nanti saya lihat ya Bunda. Saya nggak berani jawab dulu, saya nggak hafal soalnya. Ya, Segitu tebalnya saya nggak sanggup hafal semua. bukan begitu Pak, yang Pak Melnaf. Iya. Ini mungkin kalau saya tanyakan ya, Pak Melnaf baru ini saya minta Pak Melnaf jujur ya. Lukas Iya. 14:26, jikalau seseorang datang kepadaku ya tidak. Ini apa Pak Melnaf baru dengar isinya seperti itu? Makanya saya harus baca ulang gitu loh, karena Ya, maksudnya gini, enggak. Selama Anda ke gereja apa Pak Melnaf baru dengar? saya pernah baca, cuman saya agak lupa karena banyak sekali gitu loh. Apakah ini ayat ini pernah dibacakan di mimbar Kristen oleh Pak Pendeta, para pendeta? Mengenai Tidak kasih sih pernah. sekali. Kabur jemaahnya. Setiap Kabur hari. jemaahnya, Pak. Setiap mengenai kasih itu setiap saat kami Sebentar dulu, Bang. kami Ya, dikasih ceramah. jadi begini ya setiap Pak saat. Melnaf ya. Oh, Ya, terus. begini ya Pak Melnaf ya. Ah. Ya, kita kan mulai kalau saya pribadi ya, saya bawa mama saya itu ke gereja pada waktu mulai ikut sekolah minggu itu mulai berumur 5-6 tahun, sama seperti kalau kayak TK gitu ya. Nah, di situ mulailah kita masuk dulu sekolah minggu, remaja, muda-mudi, barulah
kita ikut ibadah umum. Nah, jadi begini Pak Melnaf ya. Ini sebagian para pendeta, saya katakan sebagian lah, jangan semua. Karena cuman beberapa pendeta yang saya lihat ketika dulu kalau kami menginjili. Ini ayat-ayat seperti ini memang jarang dikeluarkan untuk jemaat. Jarang. Karena akan menjadi tanda tanya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Karena begini, Tuhan ini tidak mungkin mau mengajarkan kepada kita untuk memilih. Kenapa saya katakan memilih? Memilih ini. Kamu pilih saya, lebih sayang saya kepada saya atau kepada orang tuamu? Gak ada. Makanya kenapa kita disuruh untuk patuh kepada orang tua kita? Karena di dalam Islam seperti yang dibacakan sama Bunda Fauzia, ridho seorang anak itu terletak kepada ridho orang tuanya. Makanya kita tidak boleh untuk membantah kepada orang tua. Tapi di dalam Bible ini justru malahan bertolak belakang dengan hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Kalau kau lebih sayang kepada orang tuamu daripada aku, bagaimana konteksnya? Bagaimana konteksnya kita itu lebih sayang kepada orang tua kita daripada kepada Tuhan kita? Bukankah orang tua kita yang mengajarkan kita untuk mengenalkan kita kepada Tuhan kita? Bukankah orang tua kita yang mengajarkan kita untuk mengenal siapa sesembahan kita? Makanya saya katakan, kita berumur 5 tahun itu, saya sudah disuruh orang tua saya untuk ke gereja. Ngapain ke gereja? Untuk mengenal siapa Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Tapi herannya di sini, Tuhan itu malah mengatakan, kalau kau lebih sayang kepada orang tuamu, kau tidak layak bagiku, kata Yesus. Nah ini sebenarnya Pak Melnaf, kalau orang Kristen mau pakai akal, saya tidak katakan ajaran Yesus seperti ini. Saya tidak mau katakan Yesus mengajarkan seperti yang saya bacakan tadi di dalam Bible Anda. Tetapi orang yang menuliskan sejarah tentang Yesus ini, itu adalah orang yang sangat hina. Dia sudah menghujat Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti ini. Tetapi orang yang menuliskan Bible Anda ini yang salah. Makanya kami Islam dilarang untuk menghujat. Karena Yesus itu kami masih yakini bahwa dia itu adalah seorang nabi utusan. Apa pernyataan Yesus? Hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah dan aku adalah utusan. Makanya kami tidak mau menghujat Yesus. Tetapi orang yang menulis tentang Yesus ini yang sangat keterlaluan. Dia menghujat Yesus. Begitu Pak Melnaf. Silakan kalau yang lain menambah. Dulu supaya jangan melebar ya. Begini Bunda Nora Aritonang ya, sebentar, toleransi dulu ya. Sebentar. Jadi tadi ada sebentar, izin saya moderator. Iya, Bang Elang silakan salam dulu, masuk dulu, jangan langsung ke ini karena kan Anda baru masuk. Ya, selamat pagi, salam toleransi. Iya, Abang agamanya apa? Ya, Katolik. Katolik. Iya. Terus yang abang mau tanggapi, saya minta izin dulu ke teman-teman, kira-kira gimana bisa langsung ditanggapi karena abang baru masuk. Silakan, bisa nggak ditanggapi? Ya. Oke, silakan. Oke, baik. Mungkin Bang Anci, konteksnya beda, Bang Anci, konteksnya beda. Ini Pak, ini kan Tritunggal. Kalau Pak Melnaf kan Pak. Udah nggak apa-apa, nggak masalah lah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Tuhannya sama-sama Tuhan Yesus kok ya, sama-sama Tuhan Yesus. lanjut. Ya. Oke, silakan. Oke ya. Jadi saya menanggapi dulu Bunda terlalu berlebihan dalam tadi. Seperti, jangan menjustis Bang. Ini diskusi. Abang sampaikan narasinya langsung. Langsung. Iya, Hosea yang mengambil perempuan Sundal. Itu kan penggambaran bahwa Israel tidak setia kepada Allah, itu tetap sayang dan setia kepada Israel. Diutusnya lah nabi untuk mengambil istri yang Sundal tadi. Ya, itu nanti terlihat ya di ke Hosea 3 ayat yang pertama sampai ketiga ya. Lalu dia berkata lagi ya, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis.
Nah, ini penggambaran bahwa Israel itu tidak setia, tetapi Allah itu setia kepada bangsa Israel. Itu loh maksudnya. Itu konteksnya. Yang Noro sampaikan tadi itu adalah perintah yang harus dilakukan. Sebentar Bang, jangan cepat direspon dulu. Bang. Nah, lalu, nanti di sini ada di ayat. Nah, lalu ketika juga Allah tidak, bangsa Israel tidak setia, dia tetap menghukum. Coba bangsa Abang Israel sampaikan itu. Datanya. Sampaikan datanya Bang. Yang mana datanya? Di mana sambil kita buka? Iya, sebentar. Iya. Hosea 8 ya, Hosea 8 itu judulnya keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Nah, keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya, ya. Lalu dia di situ Hosea berapa? Nanti, nah, hukuman bentar Bang, jangan dipotong dulu, jangan dipotong. Nanti di Hosea 10 hukuman bagi penyembah berhala. Hukuman bagi penyembah berhala. Bangsa Israel ini tidak setia, sudah menyembah mereka. Di mana tulisan Israel di situ? Nanti di sini ada tulisan Israel di situ. Waduh, ini gimana? Tulisan Israel bagaimana? Ini kan Israel ini di Hosea 3, ya. Hosea 3 berapa? Hosea 3 tadi. Seperti itu Hosea 3 ayat yang pertama ya. Ayat pertama 1 ya. Iya. Ya, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Nah, lalu di sini kan Allah juga menghukum bangsa Israel itu supaya mereka sadar, ya. Lalu di sini Allah menjanjikan pertobatan. Ya. Ya, kalau sudah siap tolong apa ya? Hosea 14. Ya. Sebentar. Jangan terlalu panjang juga. Sebentar. Hosea Oke, ini perbaiki dulu jaringan Abang. Ya. Bang Elang, silakan perbaiki dulu jaringan Abang, baru Abang perbaiki narasi Abang. Turun dulu Bro Elang. Besarkan turun dulu nanti naik lagi. Ya, bentar. Udah enggak tadi nih. Nah, udah enggak. Lanjut. Sudah. Oke, jadi intinya ya, nabi-nabi dikirim kepada bangsa Israel ini untuk supaya bangsa Israel ini bertobat dari jalannya yang salah. Nah, itu dia. Banyak nabi dikirim kepada bangsa Israel, tapi bangsa Israel bangsa yang keras kepala. Kita bahas dulu konteks Hosea ya. Saya suka ini. Ya, jadi kesimpulannya intinya seperti itu, Bu. Jangan dulu menyimpulkan Bang Elang. Ya, Bang Elang ini memang tidak membaca Hosea 1 sampai seterusnya ya? Di mana dikatakan bahwa saya baca Hosea 1. Sebentar. Saya baca. Bahwa Tuhan itu katanya untuk memberi ampun kepada bangsa Israel. Saya bacakan ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, saya tidak di sini dikatakan Yesus ya Pak Melnaf ya, maaf ya. Berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranaklah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Pesundal itu bernama Gomer. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian firman Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yizre'el. Anak laki-laki pertama Hosea dari wanita pesundal Gomer itu dinama Yizre'el kepada anak itu. Sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizre'el, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pemerintahan kaum Israel diakhiri. Itu yang pertama, dicatat dulu. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizre'el. Di mana dikatakan di situ bahwa Tuhan mengampuni orang Israel? Saya baca lagi ayat 6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama anak perempuan itu siapa? Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan. Coba catat poin. Aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Catat ayat 6-nya. Tuhan kamu itu tidak akan lagi menyayangi
bangsa Israel, kaum Israel, dan tidak akan lagi menyelamatkan mereka, mengampuni mereka. 7. Tetapi aku akan menyayangi siapa? Sebentar bang. Tetapi aku akan menyayangi siapa? Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan kaum Yehuda itu, menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan pesundal itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Duluan Hosea 1 atau Hosea 8? Sebentar Pak Elang. Berarti kalau kamu mengatakan Hosea 8 mengampuni, Hosea 1 sama sekali katanya sama sekali aku tidak akan mengampuni mereka, umat Israel, umatku. Berarti Tuhan kamu pelin-pelan. Terus kalau kamu mengatakan oh Tuhan kami tidak pelin-pelan, terus yang mana yang mau saya percayai di sini? Hosea 1, Hosea 8 atau Hosea 10? Contoh kepada anak saya katakan, ketika anak saya berkelahi dengan anak tetangga, terus saya bilang, Bu, saya akan melarang anak saya tidak akan main lagi ke rumahmu. Saya tidak akan pernah lagi mengizinkan anak saya main ke rumahmu. Terus anak saya datang, dibilang sama saya, Bu, anak ibu main ke rumah saya. Oh nggak apa-apa. Berarti saya pelin-pelan. Berarti omongan mana saya yang bisa didengar ini? Ibu berarti tidak konsisten dengan hukuman ibu. Di dalam sebentar. Di dalam Bible Anda dikatakan aku tidak akan mengampuni. Aku tidak akan mengasihi. Tetapi Hosea 8 katanya dia mengampuni. Tuhan kau pelin-pelan, silakan Elang. Oke, baik. Jadi begini, ya ketika Israel menyembah berhala, Allah itu menghukum mereka. Itu ada ayatnya juga ya. Apa sih Lan? Sebentar lah Bang, jangan ditanggapi lah dulu. Baru satu kata udah langsung ditanggapi. Nah ini di Hosea 8, keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Baru di ayat 9, di Hosea 9, tidak ada sukacita dalam pembuangan. Baru hukuman karena penyembahan berhala, itu Hosea 10. Baru di Hosea 11, kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Nah, walaupun Allah itu menghukum, tetapi dia kasih juga, ya, mengasihi. Makanya di Hosea 14 diberikan tentang pertobatan dan janji. Nah, ayat pertamanya mengatakan, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Nah, jadi Allah itu juga menghukum orang yang bersalah, tetapi dia tetap mengasihi, sama seperti orang tua ya. Ketika anak itu salah, kalau kita tidak tahu berikan kesalahannya, tidak kita hukum, dia nggak tahu nanti besar, oh saya salah, tetapi tidak dihukum orang tua saya, berarti perbuatan saya memukul teman itu benar gitu. Perbuatan saya mencuri teman barang orang lain itu benar, karena tidak dimarahi orang tua saya, tidak diberikan hukuman, kan begitu. Tetapi kita orang tua ketika memberikan hukuman tetap kita mengasihi dia. Nah itulah pembelajaran bagi bangsa Israel, begitu Bu. Itu ibarat analogi tadi. Hukuman itu pembelajaran menegur, ya. Sama seperti kita orang tua menegur anak kita yang salah. Jadi tahu dia salahnya di mana, sehingga dia kembali, oh saya ini salah, perbuatan ini salah, ya. Nah diarahkan jadi orang tua lah. Itu gimana Pak? Palang Hosea 1 kita ya nggak ada masalah, itu kan penggambaran tadi kan sudah saya jawab, penggambaran bangsa Israel yang tidak setia. Itu kan penggambaran. Nah, lihat aja judulnya tadi. Pak. Di sini aku tidak akan. Jangan begitu Pak. Itu Anda bernarasi liar. Jadi Anda membantah juga di Hosea 14 itu, di Hosea 11 kasih Tuhan. Makanya saya katakan di sini. Di dalam kitab Anda ini bagaimana? Di Hosea 1 katanya tidak akan. Di dalam Hosea yang berikutnya ada. Nih, ini keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ini jelas sekali nih Bu. Gambaran orang Israel yang tidak setia. Itulah seorang sundal tadi. Sekarang begini Pak Lang. Wanita yang bersundal tadi. Hosea, tunggu dulu Pak Lang.
Hosea ini menggambarkan katanya keluarga Hosea ini menggambarkan katanya orang Israel yang tidak setia. Berarti perempuan Gomer ini berasal dari bangsa Israel ya, betul ya? Penggambaran Bu, wanita yang bersundal itulah ibarat orang Israel yang tidak setia kepada Allah. Jadi Gomer ini bukan itu gambaran Bu. Gomer ini bukan perempuan sundal. Iya, wanita bersundal. Ya udah. Jadi begini loh, maksud saya keluarga Hosea ini digambarkan sebagai Israel yang bersundal, begitu loh. Ya benar. Nah, kalau seandainya Hosea ini yang menyembah Allah lain, menyembah berhala, kan di Hosea 3 itu tadi saya baca ya. Nah, itu diterangkan Hosea 3. Di mana korelasi? Coba saya mau masuk sedikit. Masuk dikit boleh nggak ya? Di mana dikatakan Allah lain itu? Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Itu Allah lain itu maksudnya dewa-dewa ya. Nah ini dia, ini digambarkan sebagai wanita yang bersundal. Itulah bangsa Israel tadi, seperti itu. Coba ini saya berikan, coba saya masuk ya dari penggambaran atau narasinya Pak Lang ini. Ya, Bang Haji masuk dikit ya, saya masuk banyak ya. Jangan. Jadi gini, kalau memang konsepnya Tuhan digambarkan seperti Tuhan yang membalas dendam, meskipun Tuhan itu maha dari segala kekuasaannya, maka terbataslah jangkauan Tuhan itu sendiri. Kenapa Tuhan hanya mengarah kepada bangsa Hosea, dituliskan di situ, tidak pada yang lain dan diberikan contoh? Apakah itu hanya itu yang bertuhan? Coba kita pahami kalimat kalau Abang mengatakan itu adalah gambaran. Kenapa diberikan itu? Pahami konsepnya Tuhan. Apakah manusia lebih cerdas